Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Oke, sebelum kita mulai materi, saya akan mengabsen kehadiran kalian semua. Apakah ada yang tidak hadir? Nggak ada, hadir semua. Oke, baiklah. Bagaimana pembelajaran daring ini? Oke. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalian bahwa kemanapun kalian pergi, jangan lupa menggunakan masker kalian, dan jangan lupa selalu mencuci tangan kalian ketika kalian baru bertemu seseorang atau memegang benda apapun, dan jangan lupa menjaga jarak di antara sesama orang. Oke, baiklah. Kita masuk materi yang pertama tentang protozoa, protista mirip hewan. Nah, protozoa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, artinya pertama, dan zoon artinya hewan. Jadi, protozoa adalah hewan pertama atau hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Ukuran dan bentuk. Protozoa berukuran mikroskopis, yaitu sekitar 3–1000 mikron. Bentuk selnya sangat bervariasi, ada yang tetap dan ada yang berubah-ubah. Protozoa umumnya dapat bergerak aktif karena memiliki alat gerak seperti kaki semu atau pseudopia, bulu cambuk, flagellum, dan bulu getar atau silia. Namun, ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Beberapa protozoa ada yang memiliki cangkang dan ada juga yang tidak memiliki cangkang. Nah, reproduksi protozoa itu ada dua, ada secara aseksual dan secara seksual. Nah, yang secara aseksual pada umumnya melakukan pembelahan biner, mulai dari satu sel menjadi dua, dari dua menjadi 4, dan kemudian seterusnya. Nah, yang reproduksi secara seksual, yaitu penyatuan gamet yang berbeda jenis, sehingga dapat menciptakan zigot atau secara konjugasi, penyatuan inti vegetatif sel. Tetapi terdapat juga protozoa yang tidak melakukan reproduksi secara seksual seperti amoeba. Nah, selanjutnya habitat protozoa. Protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Beberapa spesies bersifat parasitik, hidup pada organisme inang. Inang protozoa bersifat parasit dapat berupa organisme sederhana seperti alga sampai vertebrata yang kompleks, termasuk manusia. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri protozoa. Yang pertama itu organisme uniseluler atau bersel tunggal atau bersel satu. Yang kedua ada eukariotik, yaitu memiliki membran nukleus. Yang ketiga, dia hidup soliter atau hidup sendiri atau berkoloni atau hidup berkelompok. Selanjutnya dia hidup bebas, saprofit atau parasit. Dan yang terakhir alat geraknya berupa pseudopodia, silia, atau flagella. Nah, klasifikasi protozoa itu ada 4, ada rhizopoda, ciliata, flagellata, dan sporozoa. Oke, kita bahas yang pertama yaitu rhizopoda atau sarcodina. Ciri-cirinya itu, habitat dari rhizopoda ialah tempat perairan yang mempunyai banyak kandungan zat organik di dalamnya. Yang kedua, proses reproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner. Yang ketiga, mempunyai bagian tubuh yang dipakai sebagai alat gerak yang disebut kaki semu. Yang keempat, mempunyai bentuk tubuh secara fisik yang seringkali berubah-ubah ataupun tidak tetap. Kemudian sebagian besar dari tubuhnya itu terbentuk karena terdapat ektoplasma dan endoplasma. Dan yang terakhir, protozoa itu merupakan hewan yang mempunyai sel satu. Seperti di gambar ini, ada vakuola berdenyut, vakuola berdenyut ini, dia berfungsi untuk ekskresi. Kemudian ada vakuola makanan yang ini, dia itu berfungsi untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil pencernaan makanan ke seluruh tubuh. Kemudian ada endoplasma yang ini, fungsinya itu dia terletak di bagian dalam
bergranula, organ ekskresi, sisa-sisa makanan. Kemudian ada ektoplasma. Ektoplasma yang ini, dia itu berfungsi untuk mengatur bentuk tubuh, terletak di bagian luar dan berhubungan dengan membran sel. Kemudian ada plasmolema yang ini. Plasmolema ini berfungsi sebagai dinding yang mengandung untuk menjaga isi yang terpisah dari lingkungan sekitar. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ada flagellata. Ciri-cirinya itu yang pertama proses reproduksinya secara aseksual, memiliki ukuran secara fisik antara 35 sampai 60 mikron. Yang ketiga, flagel adalah alat yang dipakai untuk bergerak, kemudian bagian tubuh dari flagellata terdiri tanpa adanya rangka. Kemudian sel yang ada tidak memiliki bentuk yang tetap, artinya dapat berubah-ubah. Habitat berada di daerah perairan air tawar, mempunyai sel satu, jika dilihat secara umum mempunyai bagian kloroplas. Nah, gambarnya seperti ini. Ini kloroplasnya, yang hijau-hijau ini. Kemudian ada nukleus yang ini. Nukleus ini berfungsi sebagai pengatur seluruh aktivitas sel dan pembawa materi genetik. Kemudian ada mitokondria yang dua ini. Dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel serta merupakan gudang energi. Kemudian ada pelikel yang ini. Dia berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Nah, alat geraknya yang ini ya, yang seperti ekor ini. Ini yang panjang ini. Oke. Yang ketiga ada siliata. Ciri-ciri siliata yang pertama itu dia memiliki dua bagian inti sel, yaitu bagian alat reproduksi seksual serta alat reproduksi aseksual. Yang kedua proses reproduksi seksual, yakni dengan melalui konjugasi. Yang ketiga proses reproduksi aseksual dilakukan melalui proses pembelahan diri. Yang keempat memiliki bagian alat yang digunakan untuk bergerak dalam bentuk rambut getar yang terdapat di bagian dinding sel. Kemudian habitat bisa dijumpai di area air tawar yang terdapat banyak kandungan zat organik, mempunyai sel satu, dan mempunyai bentuk pada bagian tubuh yang tidak berubah-ubah atau tetap. Nah, di sini ada gambarnya. Ini ada makronukleus, dia berfungsi sebagai mengawasi kegiatan metabolisme, pertumbuhan, dan regenerasi. Alat geraknya ini, silia. Yang di pinggir-pinggir ini seperti rambut. Ini alat geraknya. Oke. Kemudian yang keempat ada sporozoa. Nah, ciri-ciri sporozoa itu yang pertama melakukan reproduksi dengan cara seksual, bisa ditemukan pada nyamuk melalui proses peleburan terhadap dua gamet, kemudian melakukan reproduksi dengan seksual, mempunyai sifat parasit yang bisa ditemukan pada manusia dan juga hewan, dan tidak mempunyai peralatan untuk bergerak pada anggota tubuhnya. Nah, jadi sporozoa ini tidak mempunyai alat gerak. Oke. Ya, selanjutnya peranan protozoa. Peranan protozoa itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, yang menguntungkan itu, yang pertama protozoa itu dapat mengontrol jumlah bakteri karena protozoa itu merupakan pemangsa bakteri. Yang kedua, protozoa merupakan sumber makanan hewan lain. Yang ketiga, tanah endapan foraminifera, yaitu fosil Glaberrina merupakan petunjuk penemuan sumber minyak. Dan yang keempat, bahan penggosok. Endapan radiolaria di dasar laut yang membentuk tanah radiolari dapat dijadikan sebagai bahan penggosok. Sedangkan peranan yang merugikan, itu ada Entamoeba itu penyebab penyakit disentri. Kemudian ada Trypanosoma brucei, yaitu penyebab penyakit tidur di Afrika. Kemudian ada Trichomonas vaginalis, yaitu parasit yang ada pada alat kelamin wanita. Dan yang keempat ada Balantidium coli, yaitu penyebab diare. Oke, baik. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, ini ada quiz. Mungkin ada yang bisa jawab pertanyaan pertama. Manakah yang bukan termasuk kelompok protozoa? Yang mana? B. Apa? B. Yap, betul.
B, yaitu Infusoria, Rhizopoda, Apicomplexa, dan Sporozoa. Oke, kemudian yang kedua, kelompok protozoa yang tidak memiliki alat gerak adalah? Ada yang tahu? Apa tadi ya? Lupa. Oke, lupa. Makanya didengerin ya. Ya. Jawabannya itu Apicomplexa, nama lain dari sporozoa, tidak mempunyai alat gerak. Oke, baiklah. Dari hasil materi yang kita pelajari dari tadi, yang saya sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa diambil. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Dikit. Oke, silakan Bisma. Protozoa memiliki ukuran tubuh yang mikroskopik, yaitu antara 3 sampai 1000 mikron. Tubuhnya uniseluler, tubuhnya ada yang berbentuk bola, memanjang, lonjong, dan berflagel. Dah. Ya, oke. Apa yang dibilang sama Bisma itu tadi kesimpulannya itu benar. Mungkin ada lagi yang ingin menyimpulkan? Oke, mungkin Ya. tidak ada atau malu-malu atau jaringan yang tidak stabil. Oke, baiklah karena waktu yang kita lakukan tadi sudah mau habis, waktu kita juga sudah mau habis. Di sini saya mau mengingatkan kepada kalian semua di masa pandemi seperti ini, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dimanapun kita berada, jangan lupa menggunakan masker dimanapun kita berada, dan jangan lupa mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Dan jangan lupa buat kalian semua pola makannya dijaga agar imun tubuh kita juga tetap sehat dan kalian juga tetap bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa. Jangan gadang-gadang ya, Bisma. Ya. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan materinya. Nanti saya akan ada mengirim tugas di grup WA. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.